Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam pertemuan pengajaran STUJK yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daripada the important influence this heritage, yaitu betapa pentingnya warisan budaya Yahudi di dalam kekristenan. Untuk itu saya akan kepada Bapak Pendeta Agung Wibisana. Saya persilahkan, Pak. Ya, kita akan mulai ya. Kita akan masuk dalam doa terlebih dulu. Kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau terus memelihara satu bangsa yang sungguh-sungguh adalah bangsa
yang mencintai Engkau. Dan kesetiaan-Mu adalah kesetiaan yang melampaui daripada segala dosa dan kedegilan bangsa yang Kau pilih, yaitu bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah untuk membawa semua orang-orang akan diperbarui dan diberikan satu penggenap, satu pelengkap, sehingga apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dan yang keterbatasan mereka itu akhirnya dipenuhi dan dilengkapi oleh Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka hari ini kami akan melihat bagaimanakah Sang Mesias, kerajaan Allah, kerajaan surga itu, dipimpin oleh Kristus Yesus, memperbarui seluruh kehidupan orang-orang Israel, yang merupakan bangsa yang Dia pilih, bangsa yang dicintai, dan bangsa yang sungguh-sungguh berkenan kepada hati Tuhan. Karena bangsa inilah yang akan melahirkan, menurunkan keturunan yang sungguh-sungguh seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Melalui benih perempuan Hawa dan melalui keturunan Daud, lahirlah seorang anak Allah yang maha tinggi. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan belajar bagaimanakah Engkau memulai semua dari awal warisan leluhur bangsa Israel. Engkau perbarui, dan semua yang rusak itu pun Engkau tegakkan kembali di dalam seluruh kehidupan-Mu dan dalam karya penebusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan menyambut dengan satu sukacita besar, karena inilah satu keinginan dan satu idaman, satu dambaan dari para nabi, raja-raja, dan semua orang-orang Israel yang menantikan Mesias yang sejati itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami siap mendengarkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan memasuki judul yang baru. Ini adalah seri. Jadi yang pertama, bagaimanakah kita melihat hari yang pertama, seluruh karya Kristus yang memperbarui dan juga merubah dan melengkapi seluruh tatanan kehidupan bangsa Israel dan semua kegagalan bangsa Israel untuk memenuhi hukum Tuhan itu akhirnya diubahkan dan digenapi di dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimanakah Kristus memperbarui kehidupan keagamaan, khususnya bagaimanakah mereka menerima warisan-warisan yang berasal daripada mandat firman Tuhan dari para nabi-nabi dan juga imam-imam yang ada, dan kemudian hanya di dalam satu juru selamat, hanya dalam satu pengantara atau penggenap yang bisa melengkapi seluruh tujuan daripada kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Jadi kita melihat bahwa kalau berbicara dengan kitab suci, ini masih berkaitan dengan seluruh ketentuan dan tulisan-tulisan para nabi dan tulisan daripada seluruh isi kitab Perjanjian Lama. Dari seluruh kitab suci itu. Nah, kita akan belajar yang kita akan lihat warisan, ada 4 warisan leluhur bangsa Yahudi yang akan diperbarui Tuhan Yesus. Dan kita akan memilih hanya 4 yang besar. Jadi 4 yang besar ya. Apa itu 4 yang besar? Yang pertama adalah keesaan Allah. Nah, ini akan diperbarui Tuhan Yesus. Kita akan belajar apa yang maksudnya keesaan Allah. Yang kedua adalah Allah sebagai pencipta. Dan itu dinyatakan pada waktu awal kitab suci Perjanjian Lama, bangsa Israel itu membuka dengan bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya, termasuk di dalam manusia. Dan yang ketiga adalah Allah sebagai pemberi hukum, Allah yang memegang, yang memerintah, Dia yang memberikan suaranya, kehendaknya, dan melalui firman dabar, melalui firman yang kekal. Jadi ucapan daripada Allah itu, yaitu firman yang akan hidup dan tinggal bersama dengan manusia dan menjadi manusia, dan firman itulah adalah Yesus sendiri, dan dialah akan memberikan hukum kepada umat Israel sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Allah sebagai pemberi hukum. Dan yang terakhir adalah Allah yang menghakimi, Allah yang mengadili manusia, Allah yang mengadili bangsa Israel juga. Jadi keempat hal inilah yang akan diperbarui dan akan diubahkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan seluruh keinginan dari nubuatan-nubuatan dan kehendak Allah yang dinyatakan kepada nabi-nabi dan raja-raja bangsa Israel atau kepada imam-imam. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah keesaan Allah.
Jadi keesaan Allah ini kita belajar di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini Esa itu adalah satu tunggal, bukan satu biji, satu buah. Dan ini berkaitan dengan, nanti kita akan berkaitan dengan Tritunggal dalam Perjanjian Baru yang memang berawal dari keesaan. Jadi kita harus mengenal keesaan Allah dulu, baru kita akan dibuka dalam pribadi Allah yang ada tiga, yang setara sederajat seketuhanan. Jadi satu keilahian. Jadi dasar kekristenan adalah keesaan Allah. Itu adalah ditulis dalam Alkitab lebih dulu. Dan baru setelah itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada pribadi Bapa, Dia, dan kemudian Roh Kudus. Jadi ada tiga pribadi di dalam Perjanjian Baru. Dan ini akan digenapi oleh Tuhan. Nah, pengajaran keesaan Allah ini itu menjadi satu ucapan, satu doa, satu daras, jadi satu syair yang didoakan, yang dinyatakan itu satu hari minimal 2 kali. Jadi waktu kita bangun pagi dan waktu kita menutup hari, kita harus mendoakan dan mengucapkan Shema Israel ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan Allah kita Esa. Jadi jelas sekali monoteistik itu adalah sudah ada dan sudah diterapkan dan sudah ditanamkan dalam pikiran orang-orang Israel dari sejak mereka kecil sampai mereka dewasa dan dari keturunan sampai hari ini. Kira-kira 3.500 tahun lebih. Jadi mungkin sudah masuki tahun yang 4.000. Jadi mereka sudah mengucapkan ini dan tiap hari mereka ucapkan ini. Dan doa seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang dari agama Islam juga sama. Syahadat mereka ada mirip yang di depan mengakui keesaan Allah dan sama. Jadi depannya doang, jadi keesaan ini. Nah, mengapa orang Israel sangat mementingkan ini sebagai Allah yang monoteistik? Karena barang siapa yang melihat bangsa-bangsa lain yang banyak Allah ilah-ilah yang ada, dan begitu banyaknya ilah-ilah, maka orang Israel yang menyembah satu Allah yang benar, yang sejati adalah Allah yang Esa. Dan ini adalah rahasia fondasi warisan leluhur iman orang Israel. Yang pertama adalah keesaan. Nah, biasanya mereka itu di rumah, di mana-mana mereka itu mengingat dan menancapkan semua doa Shema ini. Nah, kita akan melihat di dalam gambar ini. Jadi ini adalah gambar namanya mezuzah. Jadi mezuzah itu kalau satu ya, kalau banyak itu mezuzot. Jadi itu plural. Jadi ada dikatakan mem itu shin dan kemudian jadi 3 dasar huruf Ibrani. Jadi semua kata-kata Ibrani itu hanya 3 dasar. Semuanya 3 dasar. Jadi ini 3 dasar dan juga untuk kata-kata yang lain semua hampir karena bangsa Israel adalah bangsa yang menekankan tentang 3 pikiran yang utama dan itu ada dalam Perjanjian Baru. Pikiran para rasul juga sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Israel dan waktu membahas itu biasanya adalah hal-hal yang bersifat 3 sisi seperti itu, iman, kasih, dan pengharapan dan banyak yang lainnya. Dan itu ada nyata di dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang membuat 3 peran yang ada. Jadi anak terhilang yang bungsu, bapak, dan anak yang terhilang yang sulung. Jadi 3. Dan itu adalah warisan pikiran bangsa Israel yang mempengaruhi seluruh daripada pengajaran dan pola pikir, pola hidup termasuk Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini mezuzah. Ini biasanya ditempel di pintu-pintu ya. Jadi di palang pintu. Nah, terus kita lihat ada Torah, Sefer, atau gulungan kitab Taurat. Dan itu gulungannya itu besar sekali dan berat sekali. Dan itu gulungan-gulungan itu per kitab, ada yang per kitab, ada yang cuma beberapa bagian, dan ada yang dibagi dengan banyak sekali. Jadi Perjanjian Lama itu kalau kitab Tauratnya itu bukan cuma satu gulungan ini saja, tetapi itu banyak sekali dipasang. Dan saya butuh yang Yesaya, saya ambil Yesaya. Dan bayangkan, itu tulisan-tulisan yang begitu besar, yang dari perkamen-perkamen itu dibuka, dan ditutup lagi, dibuka, tutup lagi, dan sekarang beberapa peninggalan masih ada di Inggris. Ya, beberapa yang
tertua ada di sana. Oke, kita kembali di sini. Jadi doa Shema Israel itu adalah doa yang terus diyakini bahwa Allah adalah Esa. Dan ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena nanti Tuhan Yesus membuktikan dirinya adalah Esa dengan Bapa. Kesatuan keberadaan dengan Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Coba kita baca dalam Yohanes 14, kalau 10:30 kita sudah tahu, kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Shema Israel. Allah yang disembah itu sekarang adalah mempunyai wujud, mempunyai nama, dan Allah itu menyatakan dirinya di dalam Kristus dan mengajarkan tentang nama yang akan menjadi pengantara. Nama yang akan menjadi pengantara doa, pengantara penebusan, pengantara dari seluruh pengudusan hidup semua di dalam Kristus Yesus. Dan ini dinyatakan di dalam ayat-ayat seperti ini. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus sangat singkat. Demikian, aku dan Bapa adalah satu. Dan ini menunjukkan satu yang menunjuk pada pengertian Esa, Echad itu. Jadi satu dan sama. Jadi Yesus dan Bapa adalah Yahweh. Pribadi Bapa, Yahweh, pribadi Yesus adalah Yahweh. Elohim. Jadi dua-duanya ada Elohim. Dan ini dinyatakan di dalam dirinya. Dan inilah yang merupakan kunci Tuhan Yesus waktu datang, dan masalah yang terbesar Tuhan Yesus adalah menyampaikan dirinya dengan Allah dan menghujat Allah, dan dosa yang ditimpakan pada dirinya dan dia harus dibunuh di kayu salib adalah tentang keesaan Allah ini yang paling menonjol, yang ditekankan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kemudian memfitnah Tuhan Yesus dan membunuh dia. Nah, kita akan melihat Allah pencipta. Di dalam Kejadian pasal 1 kita jelas dinyatakan di sana Allah menciptakan sesuatu. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 1, kita lihat Yohanes pasal 1 jelas sekali ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan itu dinyatakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah. Jadi firman itu Allah dan ada pribadi Allah lain yang bersama dengan firman itu. Dan ini adalah pencipta juga karena tidak berawal, tidak berakhir, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Bapa menyerahkan seluruh eksekusi, seluruh penanganan dan mengerjakan semua menciptakan itu adalah Sang Pencipta diserahkan kepada Kristus. Jadi Kristus tidak diciptakan, tapi dia adalah yang mencipta. Dan kemuliaan dia adalah kemuliaan Sang Pencipta. Yesus adalah Sang Pencipta. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Kita lihat. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi lebih utama, lebih tinggi, lebih mulia, lebih dahulu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, ia adalah gambar Allah, adalah Kristus Yesus yang Allah manusia itu, Allah yang menjadi manusia, manusia ilahi, manusia Allah. Dan dikatakan di sini, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi jelas sekali, apa yang diciptakan? Segala sesuatu yang di surga, malaikat-malaikat dan semua yang ada, diciptakan oleh dia. Itu hari keberapa? Kita tidak diberitahu. Karena malaikat dicipta, kita tidak diberitahu dalam Alkitab hari keberapa. Hari ke-0, enggak tahu kita. Itu adalah sudah bukan zamannya penciptaan yang seperti kita lihat dalam Alkitab, itu jauh di belakang. Dan itu pun dikerjakan oleh Yesus, Sang Mesias, Anak Allah ini. Dan dikatakan di sini,
yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan semua yang di bumi semua adalah diciptakan melalui Dia dan dilaksanakan melalui Dia. Jadi pencipta itu adalah Kristus yang bersama-sama dengan Allah, dan Dialah yang menjalankan semua penciptaan itu. Nah, kemudian yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus kemudian segala pemerintahan, segala kuasa, singgasana, kerajaan, pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semua ciptaan itu tidak ada berkaitan dengan untuk kemuliaan manusia. Semua adalah untuk kemuliaan Allah, Sang Pencipta. Jadi menciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Jadi bukan kemuliaan ciptaannya. Jadi ciptaan bisa dimuliakan karena Sang Pencipta itu memberikan kemuliaan, dan manusia tidak memiliki kemuliaan dalam dirinya. Jadi Allah menolong manusia bukan karena manusia yang akan dimuliakan, tapi Allah lah yang dimuliakan di dalam diri manusia. Dari segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya kepada Allah kita, dan tidak ada kepada diri kita manusia. Semua untuk Allah semua. Dan ini adalah Soli Deo Gloria. Nah, yang ketiga, kita akan pelajaran yang ketiga, pemberi hukum atau Torah. Ya, kita lihat gambarnya Torah dulu. Ini Torah Sefer. Dan kemudian kita melihat tadi Mezusa tadi, Torah tadi itu Shema Israel dan kasihlah sesama manusia itu ditaruh di kepala menjadi Mezusa. Jadi menjadi cantolan, baik itu di pagar di depan rumah atau di jendela-jendela atau dimanapun, dan yang terutama adalah ditaruh di kepala dan diikatkan di kepala para rabi, para rasul, dan ini juga adalah orang-orang yang disebut sebagai rabi atau imam-imam. Mereka mengenakan di kepala, dan itu disebut sebagai Mezusa, jadi pentolan itu. Dan khususnya bagi orang-orang yang sudah lulus dalam mendaras Alkitab, orang yang sudah selesai untuk mempelajari Alkitab, dan yang belum selesai, belum menghafalkan semua itu, mereka tidak boleh memakai ini. Dan biasanya ini adalah imam-imam dan para orang-orang secara khusus, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan semua yang punya kelas rohani yang sangat tinggi, baru diizinkan memakai ini. Ya, tidak sembarangan orang. Dan kita tahu bahwa kita hanya memiliki satu lambang, bukan seperti tadi Shema Israel, tetapi kita memiliki dua, satu baptisan dan perjamuan kudus yang ada dalam iman kita yang diminta untuk diperingati. Dan bukan hanya ritualnya, tetapi ini adalah maknanya. Jadi baptisan itu adalah maknanya bagaimana kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Dia, dan kemudian diperingati, dan di dalam kuasa kebangkitan yang kita peringati dalam perjamuan kudus itu, kita mendapatkan jaminan di akhir zaman. Mendapat jaminan di akhir zaman, tubuh kita ini akan dimuliakan dengan tubuh Kristus yang kita imani, yang masuk dalam mulut, daging, dan darah perjanjian baru itu. Dan kita imani bahwa itu menjadi tubuh Kristus yang akan mendiami saya, Immanuel, yang akan mengolah seluruh kehidupan saya, dan akan memerintah saya, akan bertahta dalam hidup saya, dan akan memberikan Torah kepada saya untuk menjalani semua hidup saya. Dan itu artinya seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Musa itu sangat ditinggikan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dia yang menerima hukum Taurat dari Yahweh pertama kali. Dan siapakah yang memberikan Taurat itu? Tentu saja, tadi kita sudah membaca dalam Kolose dengan juga di dalam kitab Ibrani dan semuanya, bahwa gambar Allah inilah yang berbicara, yang memberikan, dan yang berhubungan dengan manusia sebagai pengantara Allah Bapa yang kekal itu melalui Kristus. Jadi yang memberikan hukum kepada Musa, yang memberikan Torah itu adalah Kristus sendiri, karena dia mewakili Bapanya, dan semua pemerintahan, semua ciptaan, semua memberikan Torah, memberikan aturan, instruksi, semua melalui dia. Jadi lawgiver, jadi Kristuslah adalah lawgiver itu, dan itu mewakili dan juga menyatakan kemuliaan Bapanya. Jadi kalau kita lihat ada mitzvot gitu ya. Mitzvot itu atau mitzvah. Mitzvah itu kalau tunggal namanya mitzvah. Mezusa itu tunggal. Nah, mitzvot itu hukum-hukum, perintah-perintah, hukum Taurat yang dirinci dalam kehidupan sehari-hari yang jumlahnya 613 bagian aturan yang mengikat seluruh daripada kehidupan sehari-hari orang Israel. Dan itu pun merupakan warisan
yang akan ditambahkan begitu banyak sampai ribuan aturan-aturan. Bahkan untuk hari Sabat pun aturannya begitu banyak, lebih daripada ratusan. Hari Sabat nggak boleh apapun, ditambahkan sebagai tradisi, sebagai aturan-aturan yang memberatkan bangsa Israel dan akhirnya membuat mereka tidak bisa berkutik dan beragama dengan tekanan yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan Yesus menggenapi ini semua? Maka dia menggenapi dengan cara dia mengulang semua hukum Taurat dan bagian-bagian terpenting dalam khotbah di bukit. Jadi dia memulai dengan kata berbahagia, 8 kata berbahagia, dan dia mengungkapkan sebagai terang dan garam, kemudian dia menyatakan hukum Taurat masih berlaku, dan digenapi oleh dia, tidak dihapuskan, tetapi dialah yang menggenapi semua, dan dia mengajarkan satu persatu. Seluruh isi hukum Taurat itu di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dan dia mengajar di bukit. Sama dengan Musa menerima di bukit, Tuhan Yesus juga mengajar di bukit. Dan ini minggu depan kita akan belajar bagaimana Kristus menggenapi Taurat dan rahasia-rahasia yang ada di sana. Dan yang sangat unik dan menarik sekali. Dan itu jelas sekali apa yang ada di dalam hukum Taurat. Hanya Kristus yang bisa menyelesaikan. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menyelesaikan. Dan tidak ada satu manusia. Semua akan diselesaikan oleh manusia yang sejati ini, yang tanpa dosa, tanpa celah. Dan Mesias ini. Karena itu sudah dinubuatkan. Hanya Mesias yang bisa berkenan pada Bapa dan yang mampu melakukan semua tuntutan dan hukuman serta kutukan dosa yang diangkut oleh dia dan dikalahkan serta dipatahkan oleh dia. Dan kita akan memasuki di dalam ayat Matius pasal yang kelima, ayat 17. Ini minggu depan kita akan bahas secara detail. Ya, pada hari yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 5, 17. Janganlah kamu menyangka, jadi menyangka itu artinya berpikir, menduga, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi orang-orang melihat Tuhan Yesus, oh hari Sabat kok dia menyembuhkan, hari Sabat kok dia melakukan mujizat, itu melanggar hukum Taurat. Nah, waktu dia melakukan mujizat untuk menyatakan belas kasihan Allah, itu harusnya Taurat itu menyetujui dia. Hukum Taurat dan bait Allah itu harusnya melihat dia sebagai penggenap seluruh daripada fungsi bait Allah. Fungsi daripada kenabian, fungsi daripada keimaman. Itu genap di dalam diri Tuhan Yesus. Dan tidak pernah ada orang yang bisa menggenapi seperti itu. Dan dia menyatakan itu. Dan lebih lagi dia menekankan pada ayat yang ke-18. Demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, iot itu satu titik, satu huruf yang ada di dalam perjanjian lama atau bahasa Ibrani dan juga Yunani, iot itu adalah satu minim, huruf paling minim. Dikatakan sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi tidak ditiadakan, itu tetap berjalan dan tetap berlaku, dan dialah yang menjalankan semuanya, bukan kita. Kita tidak akan mampu menjalankan. Nah, ini artinya fungsi hukum Taurat, nanti kita akan pelajari pada minggu depan, pada hari yang kelima, dan kita bersyukur kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapi ini, dan dia menyatakan bahwa dialah yang memberikan hukum Taurat, dialah yang akan melaksanakannya, dia akan menggenapinya, dan dialah yang akan menyempurnakannya. Dia memberitahu kepada Musa, dia menuliskan dengan kuasa tangannya, dengan jarinya kedua loh batu itu, dan dia sendirilah dengan tubuhnya menjalani dengan daging dan darahnya, dia serahkan untuk menggenapi seluruh tuntutan Taurat yang ada, yang dia beritakan kepada Musa, dan yang dilakukan dalam seluruh ritual yang ada. Dan ini sangat indah sekali. Jadi kalau kita belajar apa yang ada di dalam tuntutan hukum Taurat dan ritual-ritual yang ada, semua menunjuk kepada keunikan dan semua gambaran Kristus ada di sana. Mulai dari bentuknya, seginya, ukurannya, bahan-bahan dari emas atau dari kayu, menunjukkan kemuliaan dan kehinaannya, dan kesempurnaan ruangan-ruangannya ukurannya sama, tinggi di dalam ruang Maha Kudus, antara sisi-sisi semua itu sama, menunjukkan kesempurnaan yang sungguh itu adalah sifat daripada Allah sendiri.
Dan itu banyak hal yang bisa dipelajari dan tidak ada habis-habis yang kita pelajari keindahan daripada hukum Taurat ini. Dan dengan segala tuntutan yang ada. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Allah adalah hakim yang agung. Jadi seringkali kita lupa bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Bangsa mendapatkan hati yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi jangan lupa, Allah itu mempunyai batas kesabaran. Allah mempunyai batas keadilan. Apa batas keadilan? Adalah kekudusannya. Batas keadilannya apa? Kekudusannya. Batas daripada kemurahan dia adalah bagaimana dia bisa mencintai orang yang paling berdosa. Dia bisa cintai, tetapi dia tidak bisa memberikan kebenarannya kepada orang-orang yang menolak kebenaran, dan dia membinasakan orang-orang yang tidak taat kepada dia. Baik itu orang-orang yang bercampur dengan orang Mesir pada zaman bangsa Israel, ataupun bangsa Israel sendiri pun seringkali dihukum oleh Tuhan, oleh bangsa-bangsa lain yang memang Tuhan sediakan untuk menghancurkan bangsa Israel, dan kemudian dibuang ke zaman pembuangan. Dan itu pun semua dirancang oleh Tuhan untuk mendidik, mematangkan, dan memurnikan panggilan bangsa Israel. Dan terakhir harapan mereka satu-satunya adalah kepada Sang Mesias kembali. Dan inilah satu keindahan dari seluruh yang ada. Jadi Allah adalah Allah yang penuh dengan pengasihan, tapi Allah juga adalah Allah yang hakim yang agung. Dan itu dinyatakan Kutub dan Taurat. Jadi kalau kamu taat, kamu mendapatkan berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Jadi Taurat itu mendatangkan kutukan-kutukan. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, Taurat menuntun kita kepada keberdosaan kita, dan kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Jadi setiap kali kita datang pada hari Sabat yang terakhir, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan dan mempersembahkan korban anak domba yang dipersembahkan dan dipenggal kepalanya menjadi dua bagian, satu kepala, satu tubuhnya, dan dipisahkan untuk menyatakan bahwa Kristus adalah akan menyatukan perjanjian yang sudah dipisahkan ini, dan akan menyatukan seluruh daripada tubuh yang mati ini menjadi hidup kembali. Dan dalam perjanjian baru, dalam kebangkitannya, dia menyatakan ini. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-30. Yohanes pasal 5, ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus mengatakan apa ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Bapa itu yang mengutus aku. Ini jelas. Dan pasal yang ke-8, kita lihat ayat yang ke-15, pasal ke-8 ayat ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi kita lihat keterkaitan Kristus dengan Bapa itu tidak pernah terpisah. Waktu dia mengajar, waktu dia berbuat mujizat, waktu dia berdoa, waktu dia mati di kayu salib, itu terkait terus dengan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Bapa, dan menyatu. Karena memang Esa, Allah yang Esa, Echad, Allah yang dipuja Israel, itu dinyatakan dalam tiga pribadi ini. Yang menyatu adalah Allah yang Esa dengan tiga pribadi ini. Dan itu satu keindahan, dan rahasianya hanya kepada orang-orang percaya yang dibukakan rahasia ini. Dan hanya orang yang percaya kepada Kristus yang menerima Bapa, karena kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah, dan menjadi satu saudara, satu darah, satu daging dengan Kristus, dan kita di dalam saudara sedaging, saudara Kristus. Jadi kita menjadi anak melalui Kristus. Kristus anak tunggal Allah, dan tidak ada anak yang kedua, ketiga, keempat. Dan kita adalah anak angkat semuanya. Kita diadopsi. Hanya Kristuslah anak Allah yang satu-satunya tunggal, anak yang hidup. Dan kita adalah anak yang adopsi, yang diangkat. Anak yang diangkat oleh Allah Bapa melalui Kristus. Nah, kita melihat ayat ini. Ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi selalu kita pikir seperti ini. Waktu Yesus menciptakan, waktu Yesus memberikan hukum, waktu Yesus menyatakan Shema Israel, semua berkaitan hadirat Bapa itu tidak pernah lepas dari hidup Dia. Di sini.
Dan dia pernah satu saat karena menanggung dosa, karena harus menerima dosa yang begitu kecil itu, dan hukuman dari Bapa itu, maka dia tanda petik terpisah dalam waktu yang sementara, mengangkut dosa selama 3 hari, 3 malam itu. Maka dia dikubur dan dia menerima, dan seluruh tubuhnya tidak membusuk. Tubuh Kristus tidak membusuk. Jadi waktu dikubur 3 hari, tubuhnya itu tidak rusak seperti tubuh kita, yang kemudian ada belatungnya, ada ulet-uletnya, dan keluar di mata kita, kemudian tinggal tulang-tulang semuanya. Kristus utuh tubuhnya, dengan segala luka yang ada, dan dia tidak membusuk. Bagaimana ini? Ini satu keajaiban. Ini satu peristiwa yang tidak bisa kita jelaskan dengan pola pikir manusia, dengan pengetahuan, dengan apapun. Karena ini adalah ilahi, dia adalah Allah yang maha tinggi, dengan tubuh yang menerima segala luka dosa, dan penebusan itu dinyatakan, dan menunggu 3 hari, dan dia bangkit karena kuasa Allah, dan roh Allah membangkitkan dia, dan diri dia juga membangkitkan dirinya. Dari ketiga persekutuan Allah itu mengalahkan maut, dan melalui Kristus maut itu kemudian diinjak oleh tumitnya, dihancurkan oleh dia. Dan inilah merupakan satu kekuatan Allah yang akan menghakimi manusia, karena dia sudah mengalahkan dosa. Orang yang tidak berdosa yang bisa menghakimi, orang yang tidak berdosa bisa mengampuni, orang yang tidak berdosa yang layak untuk memberikan hukuman. Jadi waktu Tuhan Yesus, peristiwa seorang perempuan yang kedapatan berzina, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berbuat dosa, silakan melempar batu yang pertama kali kepada perempuan ini. Dan di situ satu-satunya manusia yang berhak melempar batu dan membunuh wanita yang berzina ini adalah Yesus. Tetapi dia tidak datang untuk menghakimi terlebih dahulu. Dia datang untuk memberikan hati pertobatan, membuka pintu pengampunan. Jadi Yesus datang pertama kali menyatakan, aku datang adalah untuk menyelamatkan kamu, untuk mengasihi kamu, untuk memberikan belas kasihan Tuhan kepada kamu. Dan waktu Tuhan Yesus menyatakan ini kepada perempuan yang kedapatan berzina, maka orang-orang bangsa Israel itu marah luar biasa. Karena siapakah dia yang berhak mengampuni dosa, dan hanya Allah yang tidak berdosa yang boleh mengampuni manusia. Dan itu konsep kekudusan dan pengadilan Tuhan ada dalam pikiran bangsa Israel, dan tidak ada satu manusia yang boleh menghujat Allah dengan mengatakan dirinya bisa mengampuni. Maka Tuhan Yesus itu dibenci orang-orang Israel, dan khususnya para pemimpin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mampu mengampuni orang, dia mampu mengusir setan, dia mampu segala-galanya. Dia memang dia adalah Allah, dan dia dianggap menghujat Allah. Dan ini sangat menarik sekali. Jadi Allah menghakimi. Nah, kita akan melihat di dalam pasal 8 ayat yang ke-15, dan jelas tadi udah kita baca. Kita masuk pada pasal 9 ayat 39 untuk melengkapi ya. Pasal 9 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi penghakiman Kristus pertama kali adalah datang sebagai penghakim untuk menghakimi bangsa Israel dan memberikan belas kasihan keselamatan bagi bangsa lain. Dan bangsa Israel waktu itu buta, tidak bisa terima. Dan Tuhan memberikan kesempatan sampai akhir zaman nanti, bangsa Israel akan diberikan kesempatan, dan orang-orang yang akhirnya dibukakan dan sungguh-sungguh bisa datang pada Tuhan. Siapakah mereka? Yusuf Arimatea, dan kemudian Nikodemus, dan beberapa orang-orang ahli Taurat, orang Farisi bertobat, dicatat dalam firman Tuhan. Dan terus akan diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, dan mereka bersama-sama menjadi satu bangsa di dalam Kristus. Kita akan lanjutkan di dalam Matius 28 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang-orang yang memakai ayat misi itu melupakan ayat yang ke-18. Selalu dituliskan Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan mereka tidak pernah membahas otoritas Kristus di dalam ayat 18. Demikian firman Tuhan berbunyi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi dengan kuasa otoritas ini, dengan dominasi ini,
dengan wewenang ini, dengan kekuatan kekuasaan dari Bapa ini yang sudah diserahkan kepada anak, dari sejak mulai awal penciptaan sampai kepada nanti penghakiman, semua diserahkan kepada dia sebagai pengantara Allah kepada manusia, maka Tuhan Yesus memiliki otoritas yang sepenuhnya terhadap seluruh alam semesta ini, baik yang di bumi dan di surga, dan dia memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini luar biasa. Jadi kekuatan kekuasaan, waktu Tuhan Yesus memerintahkan mereka menyatakan kasih Allah, dan pada saat yang sama dunia akan dihakimi Tuhan oleh berita Injil. Jadi fungsi yang ada dalam diri orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah mereka menjadi pemberita kasih Allah, Injil, kabar baik, sekaligus mereka juga memberitakan yang tidak percaya akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya akan memperoleh hidup kekal, barang siapa yang tidak taat, tidak percaya, dia akan mendapatkan murka dan hidup binasa. Dan selalu berkaitan. Jadi kabar baik itu bukan hanya menyatakan Injil sebagai kabar baik, tapi juga ada kabar buruknya. Apa kabar buruknya? Kalau kamu tidak terima Injil, maka murka Allah, kebinasaan ada dalam hidupmu. Jadi Allah menghakimi dengan Injil, bukan hanya mengasihi. Maka disitulah kita melihat kenapa bangsa Israel menekankan bukan kasih Allah, tetapi keadilan Allah. Menekankan tentang bagaimana Allah yang just. Jadi yang justice, dan dia memberikan kasih yang begitu adil. Dan dia berhak, dia berdaulat atas segala hidup bangsa Israel. Dan apa yang dia katakan dia akan pegang dan tidak pernah dia lepaskan itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat pembaruan Shekinah. Apa arti Shekinah? Nah, di sini kita melihat bahwa konsep Allah yang hadir bersama dengan bangsa Israel, kita bisa lihat di dalam gambar yang di belakang saya ini. Jadi kita lihat ada satu api. Jadi tiang api yang luar biasa kalau malam, dan kalau siang itu tiang awan. Dan ini bukan cuman ada di sekitar atas dari kemah-kemah bangsa Israel itu ya, yang dekat itu, dan itu ada tabernakelnya, itu sampai tembus ke pusara langit. Dan bukan hanya sampai ke pusara langit, itu tembus sampai ke surga. Dan itu langsung diperintah oleh Allah, diperintah oleh Kristus di sana. Dan itulah kekuatan yang luar biasa sekali. Dan selama 40 tahun, tiang awan, tiang api ini ada dilihat oleh segala bangsa di seluruh sekeliling Israel. Jadi coba bayangkan waktu orang-orang Kanaan mau melawan orang Israel, mereka sudah ketakutan luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka melihat kejadian, dan setiap hari, setiap malam mereka melihat bangsa yang dicintai Tuhan, yang dijaga Tuhan, yang sungguh-sungguh Shekinah, jadi wajah kemuliaan Allah itu hadir bersama-sama dengan bangsa Israel selama 40 tahun. Dengan dosa-dosa mereka yang begitu menjijikkan, dengan dosa-dosa mereka yang begitu kejinya, dan Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai selama 40 tahun sampai menuntun bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Bukan kesetiaan Tuhan dikalahkan oleh kejahatan mereka, tetapi kejahatan mereka dikalahkan oleh kesetiaan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menghujat Tuhan, semuanya itu dibinasakan oleh Tuhan di padang belantara. Dan berapa puluh ribu orang yang dibunuh dan langsung dihukum oleh Tuhan. Dan itu ada, kita baca dalam kitab Keluaran. Ya. Bagaimanakah Shekinah ini hadir dalam konsep bangsa Israel? Nah, kita lihat ini ya, gambar ini. Kita melihat gambar yang sungguh luar biasa. Dan ini dilihat bukan hanya di dekat sekitar ini, tetapi ini juga dilihat dari seluruh penjuru yang ada di ujung-ujung. Mereka melihat ada kemuliaan yang luar biasa ini, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah dimulai dari tabut perjanjian di situ, di dalamnya ruang Maha Kudus, ya. Ya, kita akan melihat ini. Jadi pembaharuan Shekinah, pembaharuan hadirat Allah. Jadi Yesus memperbaharui yang seharusnya bait Allah itu memancarkan kemuliaan bukan di dalam gantang atau di bawah kolong-kolong, tetapi dimuliakan dan dibuka oleh Tuhan Yesus. Bait Allah bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh orang berdosa. Dan inilah arti dari Shekinah. Shekinah adalah hadir
hadirnya Allah dan berdiamnya kemuliaan Allah bersama dengan orang Israel. Yang membedakan orang Israel dari bangsa-bangsa lain bukan karena mereka luar biasa, bukan mereka bisa mengalahkan bangsa lain, bukan. Karena hadirat Allah. Maka Musa mengatakan itu. Karena engkau hadir, maka kami berbeda dengan bangsa lain. Karena Kristus diam, Immanuel dalam diri saya, dimeteraikan dalam diri saya oleh Roh Kudus, maka saya berbeda. Kita semua orang percaya satu bangsa di dalam darah dan tubuh Kristus itu berbeda dengan orang-orang lain. Karena kemuliaan Allah hadir bersama dengan kita setiap hari, setiap saat, sampai akhir zaman dan sampai selama-lamanya. Dan itu dijamin oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dan doa Tuhan Yesus di dalam doa syafaat Yohanes 17 dan dikatakan kesatuan orang-orang percaya dengan anak, anak dengan bapak dan bapak dengan anak, anak dengan orang percaya akhirnya menyatu semuanya dalam kerajaan Allah yang kekal berada di surga yang selama-lamanya. Dan itu adalah satu kerinduan Allah untuk membawa manusia menjadi satu dalam roh yang kemuliaan yang sama dengan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, kita akan melihat ya, hadirnya Allah pertama kali adalah di Taman Eden, di Eden. Jadi Eden, Taman Eden itu pada hari ke-6 akan saya bahas dari awal peristiwa kapankah Eden itu ada, bait Allah itu ada. Dari konsepnya bagaimana itu nanti hari ke-6 saya jelaskan. Ini saya jelaskan tentang sekinanya. Jadi di Taman Eden itu manusia menikmati hadirat Tuhan, tapi manusia belum menikmati pohon kehidupan. Manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan memakan pohon baik, pengetahuan baik dan pengetahuan yang tidak baik, pengetahuan yang jahat, dan manusia jatuh dalam dosa. Dan disitulah Allah hadir dan memperbarui manusia dan menebus manusia dan mengganti semua cara-cara manusia untuk menutupi dirinya dalam dosanya dengan daun pohon ara itu. Dan kemudian Tuhan mengubah dan melepaskan semua dengan kulit binatang yang dibunuh, yang diambil oleh Tuhan dan dikenakan kepada Adam dan Hawa yang melambangkan kepada Kristus. Dan disitulah Allah membuat persembahan, membuat mezbah untuk Adam dan Hawa. Dan ini indah sekali. Jadi di Taman Firdoslah pertama kali ada mezbah, ada penyembahan yang dilakukan oleh tanda petik yang kita masih kabur karena perjanjian baru belum ada. Siapa yang melakukan ini dan yang menyerahkan dirinya dan melambangkan kulit akhirnya dikenakan pada Adam dan Hawa adalah Kristus di situ. Disitulah Adam dan Hawa melihat pengorbanan Kristus yang akan melindungi anak keturunannya sampai kepada Mesias datang, Juru Selamat datang, yang mengalahkan maut datang, mengalahkan iblis datang, mengalahkan kepala ular diremukkan itu akan datang. Dan ini adalah rahasia yang sangat indah sekali di dalam kitab Kejadian. Jadi waktu Allah mempersembahkan kulit binatang itu harus ada ibadah. Jadi manusia beribadah dalam dosanya, menerima penebusan dari Allah, dan kemudian mengenakan itu. Dan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, kenakanlah manusia baru. Dan itu berkaitan dengan refleksi kepada Adam dan Hawa. Dan pikiran Paulus bukan pikiran yang lain. Pikiran Paulus pikiran orang-orang yang semua pengetahuan kitab suci. Dia sangat ahli sekali. Jadi waktu dia menuliskan tentang pakaian yang baru, kenakanlah itu mengacu kepada Adam dan Hawa yang diberi baju oleh Tuhan. Diberi kulit binatang yang akan menebus, yang melindungi dan menebus segala dosa dan terus memelihara sampai keturunan dari tunas Daud, darah daging dari Daud, darah daging daripada Abraham akan datang dan lahirlah Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali, ya. Kita bersyukur. Nah, kita lihat ada 3 hal penting. Jadi yang pertama, bangsa Israel itu merasakan hadirat Allah dengan apa? Dengan belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi pertama ini. Jadi tanpa belajar Taurat, merenungkan firman Tuhan Taurat, dan membaca Taurat, dan kemudian mempraktekkan dalam hidupnya, hadirat Allah itu tidak bisa ada di sana. Maka Taurat itu merupakan pusat, puncak, dan kekudusan Allah yang ada di dalam bait Allah, di dalam tabernakel, dalam ruang maha kudus, dan di dalam ruang maha kudus itu ada hukum Taurat. Dan ini luar biasa.
Jadi studi Alkitab bukan cuma belajar Alkitab, bukan, tapi firman Tuhan itu menjadi dasar hidup dan diyakini, dikatakan Shema Israel, keesaan Allah. Engkau satu-satunya Allah kami yang menuntun kami, engkau yang menguasai kami, engkau yang berdaulat, dan dia aku itu tiap hari, dan melalui firman Tuhan dia mengamini, semua firman diamini, dan kemuliaan Allah akhirnya turun melalui bangsa Israel ini. Cahaya kemuliaan Allah, kemurahan Allah, pengampunan Allah, kasih Allah itu mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua adalah penyembahan. Jadi secara berjemaat. Jadi penyembahan yang secara berjemaat, dan mereka bersekutu, mereka kemudian bergabung bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, dan di situ ada persekutuan, koinonia. Jadi ada semangat yang luar biasa di sana. Ya. Yang ketiga adalah berdoa. Jadi berdoa. Tidak ada kepercayaan bangsa Israel, dan ini semua akan diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Menurut Talmud, ajaran-ajaran yang rabinik, ya. Jadi tradisi orang-orang Yahudi, para rabi itu menuliskan, dikatakan demikian. Jika ada 10 orang berkumpul dan mereka bersatu dalam doa, Shekinah Allah, hadirat Allah, kemuliaan Allah itu turun hadir, menguasai mereka, melindungi mereka. Dan ini adalah satu keyakinan para rabi itu, ditulis dalam kitab Talmud. Dan itu ada, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jika ada 2 orang berkumpul, lebih dari 2 orang berkumpul, dan berdoa, maka disitulah hadirat Allah akan ada. Kalau rabi-rabi 10 orang, Tuhan Yesus mengatakan 2 lebih berkumpul dan menyebut namaku, maka kemuliaanku akan turun di atas orang-orang itu. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kita akan melihat ketiga hal ini digenapi oleh Tuhan Yesus dan kemudian diperbaiki, diperlengkapi. Bagaimana caranya diperlengkapi? Dan yang pertama, kita tahu bahwa firman itu adalah seluruh hidup Kristus sendiri, dan pusat penyembahan adalah dirinya akan mati di kayu salib. Dan bagaimanakah dia berdoa bagi orang-orang berdoa yang ada di kayu salib, mulai dari dia di Taman Getsemani sampai dia ada di kayu salib. Dia menyatakan itu, dia berdoa, dan seluruh hidupnya dimulai dengan doa. Awal semua, dia dibaptis, dan dia mengalami pencobaan di dalam doa. Dia melakukan segala pekerjaan dengan doa. Dia menutup hari, membuka hari dengan doa. Dan sampai di kayu salib, dia berdoa. Dengan apa doanya? Doanya dengan doa firman, dengan kitab suci. Bukan doa menurut diri kita, bukan. Jadi bukan doa menurut keinginan kebutuhan kita, bukan. Berdoa menurut apa yang dituliskan. Engkau Allah berdaulat, pimpin aku hari ini. Engkau yang mengerti jalan hidupku, engkau yang menuntun aku. Tuhan pimpin saya, supaya saya mengerti jalan-jalanmu. Saya taat di hadapanmu. Dan seperti Kristus yang menghambakan diri pada kehendak Bapa, di dalam penyembahannya, di dalam pengertian firman Tuhannya yang memenuhi seluruh hidupnya, dan sampai kepada doa-doanya, sampai kepada kayu salib, dan jelas sekali. Dan ini merupakan kelengkapan dari kesatuan Shekinah itu hadir di dalam diri Kristus. Nah, sedangkan kita lihat pada poin yang kedua di makalah ini, ortodoks mengatakan bahwa fisikal, jadi hadirat Allah itu dirasakan secara fisikal. Jadi kesejahteraan umat yang ada, mereka tidak kekurangan, dan itu ortodoks, semua Yahudi ortodoks percaya bahwa orang Israel diberi pengertian yang pintar karena semua disertai oleh Tuhan dan dididik oleh Tuhan, dan kebutuhan mereka juga di dalam masa depan, dan semua pengetahuan dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan memang betul seperti itu secara literal. Itu menurut orang-orang bangsa Israel yang rabi-rabi yang secara ortodoks. Dan ada yang kedua adalah merupakan lambang saja. Jadi Shekinah itu bukan harus literal, tetapi Shekinah itu dilambangkan sebagai hadirat Allah yang berwarna feminin, berwarna kewanitaan, yang mengayomi, yang memelihara, dan yang seperti ibu, seperti induk ayam, yang mengumpulkan bangsa Israel, yang selalu menantikan pertobatan bangsa Israel, seperti perumpamaan Tuhan Yesus, seorang bapak yang menantikan anaknya, dan anak bungsu itu yang hilang, dia terus menantikan, dan seperti itulah jiwa daripada Allah yang ada. Dan ini adalah ada perbedaan penafsiran tentang Shekinah ini. Nah, kita akan melihat setelah ini. Shekinah berasal dari kata Ibrani shakan yang membentuk kata Shekinah. Nah, istilah Shekinah ini tidak ada dalam Alkitab, tetapi ini merupakan
tradisi literatur orang Yahudi yang memakai istilah Shekinah ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Shekinah ini hadir pada saat Hana berdoa, pada saat Simeon berdoa, pada saat Yesus datang dan kemudian Shekinah itu turun, kemudian hadir dan berada bersama dengan para gembala. Shekinah itu turun. Shekinah itu turun pada saat bertemu dengan Maria. Shekinah itu turun pada saat bertemu dengan Yusuf melalui malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian waktu Yesus lahir, Shekinah itu menjadi manusia, menjadi pusat semesta alam, menjadi pusat bumi, menjadi pusat penyembahan dan seluruh kerajaan yang diwakili oleh 3 persembahan itu. Dari 3 macam tanda petik kerajaan yang datang pada Tuhan Yesus, termasuk Herodes yang tidak menyembah tetapi juga menyatakan dia akan menyembah anak itu kalau kamu ketemu. Jadi semua menunjukkan bahwa raja ini disembah oleh raja-raja di seluruh dunia. Ini adalah nubuatan yang ada. Dari Shekinah itu hadir. Waktu Shekinah hadir, kemuliaan Allah hadir, maka di situ kita memuja Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dan itu arti daripada Shekinah. Dan diperbarui oleh Tuhan Yesus di dalam Immanuel. Istilah Immanuel. Allah menyertai engkau. Matius pasal 1 ayat 23. Nah, kalau kita lihat di dalam 3, karena ini saya dapat gambar dari beberapa tulisan yang saya kemudian foto. Jadi studi Alkitab, berdoa, dan penyembahan. Dan ini adalah 3 pengalaman hadirnya Shekinah dan betul-betul dirasakan secara fisikal, secara pengayoman, baik itu spiritual, dan betul-betul nyata dalam hidup mereka. Dan Shekinah ini adalah kemuliaan Allah yang indah sekali. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang, dia menyatakan, akulah Shekinah. Waktu dia menyatakan, I am, itu adalah Shekinah. Ini luar biasa, karena Tuhan datang, terus kemudian turun di atas tabernakel, kemudian di kemah pertemuan, dia membuka suaranya, dia menyatakan kemuliaannya. Nah, kita akan melihat ini. Keagamaan yang lahiriah dan keagamaan yang secara spiritual. Kita agak cepat sedikit. Jadi apa yang dituntut, yang dikerjakan Tuhan Yesus tidak mau dikerjakan oleh para imam, orang Farisi, ahli Taurat adalah standar kerajaan Allah. Standar yang diminta Bapa adalah sempurna. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 48 jelas dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Manusia tidak bisa sempurna. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu bisa sempurna. Kenapa bisa sempurna? Karena dia akan menggenapi seluruh daripada yang tidak sempurna. Dan dia akan berikan kesempurnaannya itu. Darah dagingnya, tubuhnya, dan darahnya itu kepada orang-orang yang percaya. Kepada 12 rasul. Dan semua dalam pengakuan iman rasul yang sama akan diberikan ini. Kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bukan kita cari, keselamatan bukan kita cari. Kesempurnaan sudah diberikan pada kita dan kita hidup serupa dengan kesempurnaan Kristus, serupa dengan keteladanan Kristus, serupa dengan sungguh-sungguh keutuhan dari seluruh rupa Kristus dalam seluruh kehidupannya yang betul-betul utuh dan tidak bercacat celah, tidak bernoda dan tidak berkerut. Dan ini keistimewaan daripada bangsa Israel, keistimewaan daripada Kristus yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Israel. Karena gagal, Kristuslah menjadi Israel yang baru, Israel yang memperbarui semuanya. Dari konsep kemesiasannya, konsep kerajaannya, konsep keagamanya, dan besok kita akan bahas konsep tentang hukum Tauratnya dan bagaimana menggenapi semuanya. Dan kemudian konsep tentang bait Allah. Dan kita akan melihat pada hari yang ke-6, apakah bait Allah yang ketiga yang akan dibangun itu betul-betul bait Allah, ataukah itu bait Allah yang akan mencelakakan, dan di situ akan berdiri antikristus di bait Allah itu. Ini adalah dosa kekejian yang menuju kepada penutupan zaman. Jadi pendirian bait Allah yang ketiga, nanti kita akan bahas, itu adalah bersama dengan antikristus akan bertahta di bait Allah itu. Jadi orang-orang percaya jangan sampai mendukung dan memberikan hatinya untuk mendirikan bait Allah. Bait Allah sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah diruntuhkan oleh Titus. Dan sudah dirusak semua. Dan di tempat Maha Kudus itu disembelih babi dan dicurahkan darahnya
di tabut perjanjian dan dihina seperti itu. Dan sebelumnya juga pernah pada zaman Nebukadnezar. Dan itu semua adalah terjadi antikristus yang keji yang diwakili oleh Nebukadnezar, diwakili oleh Titus, kaisar yang sangat kejam itu, dan nanti akhir zaman yang terjadi itu adalah diwakili oleh antikristus yang baru, yang sangat berkuasa luar biasa, lebih daripada Herodes dan semuanya. Dan pada saat itu telah Kristus akan membinasakan orang dalam sekejap. Jadi kita nggak usah takut. Jadi jelas sekali, sempurna. Yang kedua adalah integritas, ucapan dan tingkah laku harus sama. Dan Yesus tidak pernah ucapan dan tingkah lakunya berbeda, hati dan semua perkataannya berbeda. Dari hati keluar yang najis, dari hati keluar kekudusan, dari hati keluar yaitu kesucian. Dan Tuhan Yesus mengajar ini. Bukan seperti orang Farisi. Dalam Matius pasal 23, ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu. Ini dikatakan segala sesuatu. Bukan cuma 1-2 tingkah laku atau pengajaran. Bukan. Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Luar biasa. Jadi mengajarkan tidak melakukannya. Yesus nggak seperti itu. Dan Yesus menggenapi keteladanan yang sempurna sampai dia sempurna menanggung dosa kita. Dan esensi kerohanian pada bagian yang ketiga kita lihat adalah perubahan rohani dalam hati manusia. Dan apa yang dilakukan orang-orang Farisi ahli Taurat pada Markus pasal 12 ayat 38, mereka menyatakan menyukai dan mereka memamerkan semua kesalehannya dan memamerkan semua keberhasilannya, kekuatannya, kehidupan dan keindahannya yang dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh Allah. Dan mereka suka menerima penghormatan. Dan gereja banyak sekali kalau saya lihat 10 gereja yang berhasil memberikan satu teladan. Apa itu? Paling banyak jemaatnya di dunia. Ada 10 gereja terbanyak. Ada 10 pendeta yang paling diikuti yang ada di YouTube. Dan banyak sekali manusia memakai semua ini. Itu bukan ukuran Tuhan. Tuhan tidak pernah mengukur dengan cara seperti itu. Tuhan mengukur dengan cara dari hati jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mencari studi firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan seperti jemaat Berea. Dan kemudian dalam doanya menyerahkan hidupnya, menyembah terus Allah penuh dengan kedaulatan yang memimpin saya. Dan lahirlah Shekinah dalam seluruh hidup kita. Jadi bukan hal-hal yang seperti itu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan bersyukur karena kita sudah melihat bagaimana Yesus melayani. Dan bukan penghormatan manusia yang dicari, tapi penghormatan Tuhan, penghormatan Allah. Dan banyak sekali orang ingin menduduki kursi Musa, tidak mau meninggalkan di sana. Dan Yesus mengatakan mereka gila hormat. Mereka ingin terus duduk di kursi Musa. Ya, kita lihat pasal yang ke-6, poin yang ke-6. Kita melihat perbedaan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat. Dan poin yang ke-7 itu berkaitan. Kita lihat Matius pasal 7 ayat 29. Matius pasal 7 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi tidak seperti ahli Taurat mereka. Berkuasa, mempunyai satu kuasa perubahan dan membukakan pikiran orang dan mengubah hidup seluruh tatanan itu yang begitu rusak, yang begitu kacau, begitu gelap, dan menuju pada kebusukan, kehancuran itu. Tuhan Yesus di situ berada sebagai terang, dan dia menyatakan dirinya, dan dia membuka dirinya bahwa bukan berpusat kepada diri dia, hidup dia berpusat kepada Bapaknya yang mengutus dia. Dan disinilah Tuhan Yesus mengajar, bukan kamu pusat daripada hidupmu, pusat daripada dunia. Tapi Allah lah yang menjadi pusat dalam hidupmu. Jadi seluruh dunia akan mengikuti apa yang diikuti, apa yang ada hadirat Allah, dan disitulah kita ada. Di mana aku ada, di situ engkau ada. Dan ini adalah tentang bagaimana kita menyembah. Ya, jadi bukan kepada diri kita sebagai yang utama, bukan pada pola ibadah kita, bukan pada pola pekerjaan kita, bukan pola pelayanan kita, tetapi bagaimanakah Allah yang sudah menetapkan pola yang sempurna, yang sejati, teladan yang ada dan tidak bisa dirubah lagi. Semua hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa mengatur semua rumah tangga saya, semua itu adalah firman yang kekal sudah diberikan melalui firman Tuhan. Dan itulah ukuran kekuatan hidup orang percaya. Ya.
Nah, kita akan melihat yang terakhir ini ya. Nanti kita akan melihat secara kesimpulan. Kita melihat pengakuan I am. Nah, perhatikan Bapak Yohanes pasal 8. Ada suatu unik di sini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Dan sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, kita lihat ini. Ya. Nah, kita melihat pada ayat yang sebelumnya. Kita melihat pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-8. Perhatikan. Ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah lagi. Perhatikan. Ia berada di bait Allah. Dan pun ada peristiwa perempuan yang terjebak. Dan setelah peristiwa itu selesai, dia kemudian menyatakan dirinya adalah terang dunia. Perhatikan baik-baik. Di mana dia menyatakan itu? Di bait Allah. Dia menyatakan dia adalah terang di bait Allah. Kenapa bait Allah tidak menjadi terang? Karena tidak terang di bait Allah. Dan dia adalah bait Allah itu sendiri. Dan bait Allah yang sejati pasti menyatakan terang. Kemuliaan Allah. Shekinah yang akan memancar. Dan pengakuan Tuhan Yesus tentang saya adalah, itu dikatakan di depan seluruh ahli Taurat dan orang Farisi. Aku adalah terang. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu dinyatakan. Dan waktu dia menyatakan itu, dia menyatakan di dalam seluruh kegenapan seluruh kitab suci, dan dia genapi, dia adalah Yahweh, I am that I am. Dan ini adalah satu kesimpulan terakhir. Jadi Yesuslah satu-satunya yang mampu menggenapi dan memperbarui seluruh sistem yang ada, yang dituntut oleh Tuhan di dalam diri bangsa Israel. Segala sesuatu yang ada, mulai ritualnya, mulai pola pengorbanannya, mulai pola hidupnya, bagaimana Taurat mereka harus jalan, dan semuanya itu digenapi Tuhan dan satu persatu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan sampai akhirnya dia menyatakan dirinya adalah aku adalah aku. Aku adalah terang. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur. Dan 7 pengakuan itu ditulis dalam kitab Injil Yohanes. Dan kita bersyukur, jadi Tuhan Yesuslah Yahweh itu sendiri. Dialah yang berhak untuk mengubah bangsa Israel. Dia berhak untuk menolong bangsa Israel, dan dia berhak untuk menolong bangsa-bangsa lain. Dan tidak ada dalam mulutnya itu satu kepalsuan, satu dosa, satu kekeliruan. Dan apa yang dikatakan itu semua sempurna. Dan tidak ada yang menajiskan. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi, semua yang keluar adalah kemunafikan. Semua yang keluar adalah tuntutan-tuntutan yang memberatkan bangsa Israel. Dan inilah kejatuhan mereka. Dan kita akan melihat yang terakhir. Markus pasal 3. Ini agak cepat karena waktunya sangat singkat sekali. Markus pasal 3 ayat 22 sampai dengan 27. Saya bacakan ayat yang ke-22. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghuli setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata pada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak akan dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Apa artinya ini? Jadi Tuhan Yesus dituduh waktu dia menyatakan kemuliaan Allah, Shekinah Allah, dituduh sebagai Beelzebul, penghulu setan. Dan inilah satu hujatan dosa yang tidak bisa diampuni sebenarnya. Karena Allah, anak Allah, dianggap sebagai setan itu sendiri. Jadi penyembahan yang benar dikatakan penyembahan yang palsu berhala. Penyembahan berhala dikatakan penyembahan yang benar. Dan ini adalah dosa yang sama dengan menghujat Roh Kudus.
Dan kita akan melihat kesimpulan. Di hadapan Allah, di hadapan manusia. Di hadapan Allah, seluruh ritual yang ada, semua pekerjaan manusia yang dilakukan melalui batinia dan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita seringkali tingkah laku tubuh kita, fisik kita, dan semua tingkah laku keagamaan kita. Yang kedua, tuntutannya adalah sempurna, sedangkan kita seringkali berkompromi, kebenaran-kebenaran kita seringkali ya udah nggak apa-apa. Ya beginilah, Tuhan Yesus tidak. Bahkan dia marah pada saat rumah Tuhan menjadi perdagangan dan menjadi perampokan di sana. Dan dia bangkitkan semua dan dia rusak semuanya, dia bongkar semuanya. Yang ketiga, perkenan Tuhan, bukan perkenan manusia. Menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Dan yang keempat, sifat dan sikap Tuhan Yesus itu bukan dibuat-buat, dia natural. Kerendahan hati kesungguhannya. Sedangkan mereka itu dibuat-buat, mereka merentangkan tangan, mereka berkata dengan indahnya, mereka kemudian menengadah seolah-olah mereka adalah yang paling benar. Yang kelima, tujuan tertinggi adalah kemuliaan kerajaan Allah, bukan diri, bukan pada kepentingan diri, tetapi manusia adalah kepentingan organisasi, harga diri, rasa malu, sombong, prestasi, dan semuanya, atau prestis. Dan yang terakhir, menjaga ketat disiplin, sedangkan kita seringkali melonggar, apalagi kita kalau berkeluarga. Dan kita adalah orang-orang yang harus menjadi seperti jemaat Berea, bukan jemaat Tesalonika, yang selalu menggerutu, selalu iri hati dengan jemaat yang lain. Kalau Berea menyelidiki firman Tuhan, percaya, tekun, dan semua hidupnya adalah menyukakan hati Tuhan. Yang terakhir, jadilah terang. Kamu akan bisa menuntun orang. Jangan orang buta menuntun orang buta. Menduduki tempat yang terendah. Kamu harus tahu, kamu di hadapan Tuhan adalah tempatmu adalah orang berdosa. Kamu hanya di dalam Kristus kamu bisa memiliki tempat yang mulia. Di luar itu nggak bisa. Sedangkan kita seringkali ingin dihormati orang. Kita ingin sekali mendapatkan kursi Musa. Dan yang ke-10 itu adalah tanda-tanda yang kita tuntut. Sedangkan yang di sini adalah kesetiaan, ketaatan, ketundukan, dan apapun yang terjadi, tetap memuliakan Tuhan. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman Ayub, iman Abraham, dan semua akan melihat Yesus yang ada di depan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, dan kita bersyukur dengan berita kita hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Begitu padat dan begitu banyak hal-hal yang bisa kami pelajari. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang membawa hati kami untuk mengenal dan mengagumi, takjub dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kami sungguh Tuhan, tidak pernah berpikir bahwa kami berada di sana, mampu melakukan seperti Kristus. Jauh daripada itu semua. Kami seperti ngengat, seperti rayap. Yang waktu melihat kemuliaan Tuhan, seperti Adam dan Hawa, kami melarikan diri dari kemuliaan. Tetapi hanya Kristuslah yang berani datang menghadap pada ruang yang kudus. Karena dialah yang ada di sana. Dan dialah yang membuka, yang menyingkapkan, yang merobek tirai Maha Kudus. Karena dialah Allah yang menyatakan kemurahannya. Dia adalah Allah yang menyatakan anugerahnya dan memberikan pengampunan pada manusia berdosa seperti kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau akan pelihara iman kami, Engkau akan terus menjaga kami, dan kami akan melihat kemuliaan Shekinah, Immanuel akan terus menjadi pimpinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Pak Agung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas. Kita akan masuk di dalam acara berikutnya, yaitu mengenai tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang masuk, Pak Agung. Ya. Bagaimana contoh dosa menghujat Roh Kudus yang ada saat ini? Kata-kata menghujat itu adalah bukan satu dosa yang dilakukan sekali saat. Tetapi menghujat itu adalah satu bentuk dosa yang terus-menerus dan sampai akhirnya dikatakan menghujat Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, menghujat anak manusia, kamu bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Jadi artinya, kamu tidak akan mampu lagi menerima pertobatan. Karena
kamu tidak mendapatkan pertobatan di dalam dosa-dosamu. Bukan karena dosamu yang menutup pertobatan, tetapi karena Allah tidak memberikan pertobatan itu. Karena kamu terus menentang dia. Sampai kemudian seluruh dari dosa itu menjadi dosa yang tanda petik sempurna untuk dihakimi. Jadi nggak perlu lagi diberikan pertobatan. Jadi seperti Yudas, Isabel, terus dosa Akan, dan dosa Bani Korah. Dan itu ada dosa-dosa yang menghujat Tuhan. Itu sama, Ananis dan Safira, jelas sekali. Dan itu contoh-contoh dosa menghujat Tuhan. Dan begitu jelas semuanya dipaparkan oleh Tuhan. Dan jika kita tidak dengan sungguh-sungguh mengikuti dan kita betul-betul meminta belas kasihan Tuhan, itu tidak bisa kita berjalan di dalam dosa yang terus-menerus. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa seksual, dalam perjinan, kita terus dalam perjinan, dan kemudian kita sampai puncaknya, kita kemudian merasakan hadirat Allah, Allah yang menolong kita itu tidak pernah bisa menolong lagi, dan kita kemudian menyatakan bahwa aku nggak layak ditolong, aku nggak layak untuk menerima ini, dan menolak apa yang diberikan Tuhan, dan bukan hanya menolak, engkau menentangnya, dan engkau mengata-ngatai Tuhan, engkau menghujat Tuhan, dan menolak seluruh karya Tuhan, dan membenarkan dirimu. Nah, itu menuju pada dosa menghujat Roh Kudus, dan itu tidak ada ampunnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Kebenaran manusia yang relatif, seperti misalnya diizinkan aborsi bila ibu dari sang bayi tidak selamat, apabila bayi itu dipertahankan, apakah hal itu salah atau bisa dibenarkan? Secara kebenaran seharusnya berdasarkan pada kebenaran Allah yang bersifat mutlak. Ya, jadi di dalam tulisan-tulisan Alkitab itu ada beberapa seperti stage, ya, ada level. Paulus pernah mengatakan, segala sesuatu boleh kamu lakukan, tapi tidak segala sesuatu itu benar. Tidak segala sesuatu itu layak. Tidak segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Jadi Paulus memberikan contoh. Kalau orang yang bersunat datang pada orang yang tidak bersunat, tidak boleh memaksakan orang itu bersunat. Tapi kalau dia masuk ke dalam orang-orang bersunat, supaya nama Tuhan dimuliakan, maka dia merelakan diri disunat. Dan ini bukan hukum kemutlakan, tapi ini hukum adalah bagaimana saya menjadi terang Tuhan, bagaimana saya bisa mengikuti dan untuk mendapatkan satu kesempatan yang indah bersama-sama dengan mereka dan tidak menjadi batu sandungan, maka disitulah kita melihat kita bisa menerima hal seperti ini. Ya, jadi soal seseorang melibat diri atau berselibat itu juga sama. Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang bisa tidak menikah, tapi ada orang yang tidak bisa tahan kalau nggak menikah, dan itu nggak bisa dipaksakan. Nah, di sini termasuk tentang aborsi. Secara firman Tuhan, secara mutlak, saklek, tidak boleh manusia membunuh manusia dengan alasan, dengan cara apapun. Tetapi karena dosa manusia, karena manusia tidak tahan, maka ada perceraian, ada aborsi, dan ada semuanya. Kenapa? Karena dosa kita. Tanda petik, mau tidak mau, ya kita mau apa? Kalau dianya mau melepaskan diri, kalau dianya sudah nggak tahan, saya nggak bisa menerima anak ini, saya tidak bisa menerima anak ini lahir, saya jijik dengan anak ini. Terus kita beritahu, nggak boleh, itu adalah bagian hidupmu, itu adalah anakmu. Itu karena kita yang berada di luar daripada yang mengalami itu. Jadi kita bisa mengatakan, ya kita nggak bisa merasakan, tapi yang merasakan ibu muda ini yang bagaimana dia diperkosa, terus kemudian dia melahirkan, mengandung gitu ya, bagaimana susahnya, dan itu pasti ada tekanan hidup. Dan dosa itu kalau tidak bisa ditangani, itu akhirnya digugurkan. Dan saya percaya anak yang digugurkan itu tidak berdosa. Semua kelahiran mendatangkan dosa, tapi cara ketidakadilan yang diterima anak itu ada belas kasihan Allah sebenarnya. Ya. Dan tidak semua kematian itu dapat belas kasihan Tuhan. Tetapi ada beberapa peristiwa anak yang tidak bisa mengerti tangan kiri dan kanan, itu ada belas kasihan Tuhan. Dan di sini. Jadi kenapa ada hamba Tuhan bisa menerima, mengizinkan itu? Itu bukan karena dia tidak percaya Alkitab bahwa kematian untuk anak-anak itu diperbolehkan. Bukan. Saya pikir bukan itu. Tetapi ada unsur-unsur kedegilan hati manusia, keterbatasan hati seseorang ibu muda itu.
dan kita bisa mengerti. Tapi kita harus mengajar tidak boleh aborsi. Dan itu ketentuan Alkitab. Di situ. Jadi kita harus mengajar ibu ini bahwa engkau tidak boleh aborsi, engkau harus belajar menerima bayi ini. Dan itu dari Tuhan. Semua kehidupan dari Tuhan, walaupun caranya menjijikkan sekalipun. Dan itu adalah dari Tuhan. Di situ. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Shalom, sepengetahuan saya aliran Ortodoks dan Advent beribadah seperti bangsa Israel, dalam kurung pantang makan daging dan sebagainya. Apakah aliran itu berarti benar dan yang tidak melakukannya berarti salah? Ya, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu itu halal. Ya, jadi apapun itu halal. Nah, soal makan dan minum di dalam kerajaan Allah bukan soal makan dan minum sebenarnya. Tuhan Yesus jelaskan. Bukan soal makan dan minum yang terus kita urusi gitu ya. Dan ada beberapa Ortodoks terus Advent yang di dalam kekristenan itu yang memelihara hidup seperti itu. Jadi ibadahnya juga hari Sabtu seperti itu kan, bukan hari Minggu. Dan semua perbedaan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh pengakuan iman rasuli dan oleh bapak-bapak gereja dan sudah berjalan dan sudah dinyatakan kebenarannya. Ya. Jadi soal makanan itu bukan sesuatu kemutlakan lagi. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan itu. Semua di dalam namaku, dalam segala hal, di dalam nama Yesus tidak ada lagi yang najis dan tidak najis. Itu jelas dalam Alkitab. Tetapi jika kamu bersama dengan orang-orang yang masih najis melakukan atau makan sesuatu, lebih baik kamu mengikuti dia. Itu Paulus menyarankan itu. Tapi bukan menjadi satu kebenaran kekristenan bahwa makan ini dilarang, makan itu dilarang. Bukan itu. Kebenarannya bukan itu. Kebenarannya adalah kamu menerima kebenaran Kristus dalam hatimu. Baik soal hari Sabat, soal makanan, semua sudah digenapi dalam Kristus. Dan semua sudah sempurna. Jadi kita tidak ada lagi mengikat seperti hukum Taurat, terus makanan ini kita hari-hari raya mengikat kita semua. Enggak ada itu. Enggak ada. Dan Paulus katakan kita bebas. Dan dengan pengetahuan kita harus hati-hati. Kalau makan-makan yang membuat kamu sakit, ya salahmu sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita diberi hikmat oleh Tuhan. Dan Paulus dan para rasul, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada lagi yang mengikat kita. Kemerdekaan di dalam Tuhan. Ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Bagaimana menerapkan Shekinah dalam gereja saat ini? Ya, ini kita harus belajar menerapkan Shekinah Immanuel. Adalah yang pertama, tadi kan orang Israel ada 3. Yang pertama, firman itu hidup dalam setiap area gereja Tuhan. Mulai dari ibadahnya, mulai dari rapat majelisnya, mulai dari persekutuannya, firman itu memimpin. Itu Shekinah di situ. Jadi Shekinah pertama kali adalah tabut perjanjian ini kemana pergi, Allah menuntun firman itu kemana pergi, kemana dia berhenti, kemana dia berjalan, kamu harus ikut. Ini adalah firman. Jadi firman itu, firman Allah menjadi pusat daripada ibadah. Yang kedua adalah penyembahan. Persekutuan kita orang percaya yang digerakkan oleh Tuhan. Kita mengalami pandemi seperti ini, kita tidak pernah mengatakan bahwa ibadah secara online adalah ibadah yang benar. Ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa adanya persekutuan. Itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi kondisi ini bisa diterima. Bisa diterima. Ibadah dengan terbatas. Dan bukan berarti kita dilarang untuk fisikal. Bukan. Tapi sementara kondisi seperti ini. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan terbaik. Jadi ini adalah satu kondisi. Dan waktu kita bersama-sama bersekutu dan hati kita 2-3 orang berkumpul dan berdoa menyembah Tuhan, Shekinah datang. Ini 2-3 orang. Yang sungguh-sungguh loh. Ada yang bisa 100.000 orang. Tapi semua nggak sungguh-sungguh. Dan hatinya bukan kepada Tuhan. Itu tidak ada Shekinahnya. Walaupun penuh dengan perayaan yang luar biasa. Orang kagum dengan musiknya, orang kagum dengan pujiannya, dengan kemegahannya. Itu Shekinah nggak ada di sana. Shekinah tidak dipengaruhi dengan kemegahan seperti itu. Shekinah itu berkaitan dengan aliran hati. Sekali lagi, Yesus dan Tuhan kita melihat apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita nggak ada firman,
nggak ada ketaatan pada firman Tuhan, sungguh-sungguh mengikut firman Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, maka Shekinah tidak mungkin hadir. Yang kedua, ada persekutuan kita, bersungguh-sungguh, saling mendukung, saling mengasihi semuanya. Dan yang terakhir adalah yang tadi dijelaskan, doa. Doa itu bukan cuma doa berkata doa, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama kita yang menyatukan diri kita dan kita memohon pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan berseru pada Tuhan. Tuhan pimpin saya, Tuhan terus sertai saya. Kalau anak manusia, Tuhan Yesus, berdoa saja bergantung pada Bapaknya, apalagi kita. Yesus tidak pernah tidak bergantung pada Bapaknya. Yesus tidak pernah berkata atas mau dirinya sendiri. Dia selalu menunggu Bapaknya. Dia selalu belajar taat apa yang sudah diutus oleh Bapaknya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semua sudah dikatakan oleh Bapaknya. Dia lakukan satu persatu. Nah, seperti kita. Itu Shekinah itu akan memancar. Maka Tuhan mengatakan kata-kata berbahagia itu, 8 kata berbahagia, sifat kita. Kemudian diminta Tuhan supaya kita menjadi terang dan garam. Jadi garam dunia dan terang dunia. Itu Shekinah, kemuliaan, terang itu harus memancar di situ. Ya, jadi 3 hal itu yang ada. Terima kasih. Pertanyaan baru. Ananias dan Safira melakukan dosa kebohongan. Dan banyak orang melakukan dosa yang sama. Tetapi kenapa Ananias dan Safira tidak diberikan kesempatan untuk bertobat? Ya, kita lihat dosa Ananias dan Safira itu bukan cuma dosa kebohongan, tapi ada satu janji ketetapan dan mereka sudah memberitahu kepada para rasul dia akan memberikan kepada gereja. Jadi dia akan memberikan. Mungkin kita tahu seberapa jumlahnya. Dan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, itu kan hakmu. Dan kamu yang janji-janji sendiri, kamu yang menyatakan semua sesuai dengan apa yang kamu janjikan, dan waktu kamu dapat, kemudian kamu berubah. Kenapa? Karena lebih besar dia berikan. Nah, saya beri contoh seperti ini. Contoh ya. Kita harus hati-hati. Artinya bahwa contoh Ananias dan Safira itu menjadi peringatan bagi gereja dan akan berlaku di dalam gereja, bukan hanya berkaitan dengan dampaknya, tetapi juga dengan beberapa hal yang kita akan hadapi. Jadi kalau saya berjanji pada Tuhan, Tuhan kalau saya dapatkan 1 miliar, saya akan mempersembahkan pada Tuhan 200 juta. Atau katakanlah 0,5 miliar. Kenapa? Saya bersyukur Tuhan. Terus dapat untung itu melebihi 1 miliar. Untungnya adalah 10 miliar. Wow, luar biasa. Maka dari 10 miliar itu dengan janji tadi 50%, 10 miliar itu artinya adalah 5 miliar. Jadi tadi kan 1 miliar 500 juta. Nah, bayangkan 500 juta jadi 5 miliar. Jadi apa yang dijanjikan itu dilihat dari nilainya, nilai. 500 juta ya kasih pada Tuhan. Tapi jadi 5 miliar, aduh sayang. Dan dia tahan ini, pemberian ini. Dan itu adalah hati yang jahat. Hati yang keji. Kenapa? Karena berkat itu kan bukan dari kamu. Berkat kan dari Tuhan. Dan Tuhan menguji hati kita, dan waktu kita sudah mengatakan janji, maka jangan banyak janji. Karena kita bukan manusia yang gampang pegang janji. Jadi waktu dia sudah ikrar, dia sudah bersumpah, dia sudah bernasar dan memberikan pada Tuhan, maka waktu nasar itu mengikat kamu, bukan dosa biasa, kebohongan biasa. Ini ada suatu ketetapan hati bernasar. Begitu akhirnya dipotong, dan Rasul Petrus diberitahu oleh Roh Tuhan, dan itu juga pada zaman Rasul ya. Sekarang mungkin kemampuan seperti itu ya hampir tidak ada. Bisa melihat itu dengan jelas. Dan waktu Rasul Petrus diberitahu bahwa Ananias berbohong, Safira juga berbohong, maka kedua suami istri ini langsung mati di tempat. Karena dikatakan, kamu menghujat Roh Kudus. Dan ini adalah dosa ketetapan hati. Dan tidak berubah. Dan dia sudah meyakininya, dan dia sudah mengimaninya dalam dosa itu, maka akibatnya adalah gereja Tuhan melalui kejadian ini itu dikuduskan dan semua orang pada takut akan Tuhan.
Dan saya percaya, jika kita mengalami hal seperti itu, banyak orang yang berjanji pada Tuhan, dan bukan hanya berjanji, tapi sudah menetapkan hati, dan tidak jadi waktu Tuhan berkati. Semua hal-hal seperti itu bisa dicabut oleh Tuhan. Dengan mudah Tuhan cabut. Nah, sebaliknya, kita yang bersungguh-sungguh dan menyerahkan pada Tuhan, kita nggak kerugian apa-apa. Dan kita bersuka cita sebenarnya melayani Tuhan, dan bisa memberikan begitu besar menurut ukuran manusia, dan menurut hati kita, itu terbesar tetap Kristus, bukan pemberian kita. Ya, kita sebagai alat Tuhan. Jadi semakin kaya seseorang, dia semakin berpot dengan Kristus. Harta benda itu tidak mengikat dia. Dan itu ikatan berhala. Kita harus hati-hati di sini. Ya. Oke, jadi ini bukan bohong biasa. Ini berkaitan dengan ikrar sumpah dan bernazar. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Pak, ada 2 pertanyaan terakhir. Itu kita tutup ya. Pertanyaan akan kita tutup dengan 2 pertanyaan terakhir ini. Yang pertama, adakah perintah hukum Taurat yang masih berlaku dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat itu, kan kita tahu, hukum Taurat itu diringkas menjadi hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu hukum Taurat, ya, diringkas. Jadi, apakah ini masih berlaku? Masih. Bagaimana berlaku? Tuhan Yesus memperbarui, dan dia memberikan perintah yang sama, kasih sama manusia, dan berdoalah dan berkatilah musuhmu. Dan dia menambahkan ini. Jadi artinya apa? Hukum Taurat itu, jangan menyembah Allah lain, hormatilah orang tuamu, sahabat dan semuanya. Itu berlaku semuanya. Dan tidak ada yang dilepas. Nah, semua itu berlaku pada waktu Yesus datang, yang sempurna datang, dan melengkapi semuanya. Dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan kesempurnaan. Bukan mengejar kesempurnaan seperti bangsa Israel. Tapi kita sudah mendapatkan Kristus yang sempurna. Jadi berlaku semua, iya, tapi bukan saya yang melakukan sempurna itu. Kristus sudah melakukan. Jadi saya dalam segala kelemahan saya, Kristus menolong saya. Maka kita bisa berdoa memohon pengampunan dosa, dan pengampunan dosa adalah 70 kali 7 kali. Dan artinya selama-lamanya Tuhan ampuni. Kamu berdoa dalam dosamu, selama-lamanya kamu diampuni. Dalam kelemahanmu, selama-lamanya Tuhan angkat engkau. Dalam kamu tergeletak, Tuhan akan gendong engkau. Dan itu janji Tuhan. Jadi itu seperti itu. Jadi kita jangan ragu-ragu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak. Tadi Bapak memaparkan bahwa salah satu Shekinah adalah studi tentang firman. Bagaimana meyakinkan orang bahwa pembelajaran firman sangat penting karena merupakan bagian dari Shekinah? Terima kasih. Mungkin kita tidak mempunyai kultur warisan iman seperti bangsa Israel. Makanya ini penting sekali kita belajar. Jadi bangsa Israel itu memiliki satu tradisi yang kita harus tahu, ada kekuatan yang masih berlaku sampai sekarang. Dan semua orang-orang, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, yang tidak mencintai firman Tuhan, termasuk orang-orang yang memberitakan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tanpa firman Tuhan, jangan sekali-kali engkau menjalankan tanpa firman. Karena yang keluar adalah dirimu semua di sana. Jadi bagaimana saya bisa membuat orang lain bisa mengerti ini? Nah, saudara, kita mulai dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, waktu kita, kemampuan kita, dan kemudian bagaimana kita bisa mengerti dengan pikiran kita, dan semua kita memakai itu dan lakukan itu taat, dan kita harus lakukan itu setiap hari. Bangsa Israel melakukan itu tiap hari dan mengatakan dalam doanya juga Shema Israel setiap hari, membuka hari dan menutup hari. Dan kita juga sama, kita berdoa juga sama. Jadi firman ini penting sekali. Dan banyak gereja tidak mendidik jemaatnya untuk mengerti firman Tuhan. Apalagi ikut kelas seperti ini. Dan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita nggak bisa belajar sendiri. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang menolong kita. Walaupun kita sudah baca Alkitab, kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita bisa pakai pikiran kita. Kita bisa menguji pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita mencari orang-orang yang sudah mengerti Alkitab, yang sudah memegang tradisi pengajaran di dalam sejarah gereja, dan itulah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjagai kekudusan gereja dengan firman-Nya, mendisiplin orang dengan firman-Nya. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau orang mengatakan Yesus bukan juru selamat satu-satunya dan kita berdiam,
Oh ya, amin. Kita berdosa sekali. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat yang lain. Yesuslah Mesias satu-satunya. Akulah jalan keselamatan. Tidak ada orang pernah mengaku ini. Akulah semua yang ada dalam kitab perjanjian lama, seluruh kitab suci. Nggak ada orang mengaku ini. Nabi-nabi nggak ada yang berani. Dan betul-betul Yesus adalah juru selamat. Nah, begitu kita mengatakan ada juru selamat yang lain, artinya kamu sedang menyangkali Tuhan. Walaupun kita orang Kristen, walaupun itu mengajar siapapun, pendeta atau siapapun. Dan kita harus menguji kembali pada Alkitab. Itulah kemuliaan Tuhan yang melindungi kita, yang membuka kebutaan kita, dan kita melihat kegelapan yang ada. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Sudah, Pak, selesai. Sudah. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang dengan setia mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita hari demi hari kerinduan untuk senantiasa mau belajar firman Tuhan. Dan kalau saudara sekarang seringkali buka YouTube untuk mungkin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teologis, cari untuk hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki reputasi yang baik, yang sungguh-sungguh belajar kebenaran. Jadi jangan saudara asal comot. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih, Pak Agung. Ya, selamat malam.